Kita semua ingat, tapi hampir tidak ada yang menyadari. Suatu hari di tahun 2013, tanpa peringatan, tanpa pamitan, seorang teman masa kita menghilang. Bukan seperti channel yang sekedar ganti nama, tapi lenyap seolah dimakan waktu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apa itu Space Tune? Space Tune. Dulu ada stasiun TV yang jadi gerbang imajinasi buat kita. Namanya Space Tune. Jadi bukan cuma sekedar saluran kartun, tapi tempatnya kita belajar tentang persahabatan, keberanian, dan petualangan. Space Tune lahir di Timur Tengah, tapi bagi anak-anak Indonesia tahun 2000-an, ini sih teman masa kecil ya, yang nggak bisa digantiin. Mulai mengudara tahun 2005, Space Tune ngadirin kartun-kartun yang nggak cuma ngibur, tapi juga ada nilainya. Kayak Kode Lyoko dengan cerita virtual world-nya, Daiganter yang penuh aksi robotnya, atau Dragon Warrior yang ngajarin kesetiaan. Bahkan jeda iklannya aja diisi lagu-lagu ceria atau pesan moral untuk anak-anak. Jadi Space Tune tuh bukan cuma saluran TV, teman buat anak-anak dulu pulang sekolah, nunggu maghrib, atau jadi alasan buat bangun pagi di hari Ahad. Lalu kemana hilangnya Space Tune? Kami akan kembali. Space Tune hilang perlahan. Tahun 2013 tiba-tiba berubah jadi net. Jadi ini tuh bukan karena anak-anak berhenti nonton, tapi karena ada masalah yang lebih kompleks, penggelapan dana, kematian pendirinya, sama ketidakpercayaan dari pemilik lisensi di Timur Tengah. Ada yang bilang Space Tune kalah sama zaman, tapi mungkin juga kita kan yang tadinya anak-anak udah tumbuh dewasa, jadi TV bukan cuma satu-satunya jendela dunia. Space Tune masih ada di satelit, tapi ia kayak kenangan doang yang tersimpan rapi, masih hidup, tapi nggak nyatu sama keseharian kita. Tontonan dulu versus sekarang. Apa bedanya tontonan kita dulu sama anak-anak sekarang? Dulu kartun tuh ada cerita awal dan akhir. Sekarang algoritma ngasih video 15 detik, gak perlu diingat. Dulu kita hafal lagu tema Ninja Hattori, sekarang mereka hafal suara tralilu tralala. Saya sih juga hafal. Ya bukan berarti zaman sekarang buruk, tapi kan ada yang hilang, nilai yang terselip. Dulu kita belajar dari Hamtaro tentang kerjasama tim, atau dari Senseiya tentang tekad. Sekarang mah konten cepat saji, lebih banyak ngibur daripada didik. Mungkin ini bukan salah siapa-siapa, tapi tentang bagaimana kita yang pernah ngerasain era Space Tune tuh bisa mastiin anak-anak tetap punya ruang imajinasi, bukan cuma scroll gak arti. Coba kalau kalian punya kenangan tentang Space Tune, atau mungkin episode favorit atau momen tertentu, ceritakan di komentar. Bagi saya tuh Space Tune kayak bukti kalau hal-hal kecil gitu bisa ninggalin jejak yang dalam lah. Dan kalau kalian punya adik atau anak kecil, coba sekali-kali perlihatkan mereka. Pun dulu kan banyak yang diremeh, siapa tahu mereka akan nemuin sesuatu di kartun itu. Ya kita tahu sih, dulu tuh kita juga percaya sama si Renhead, tapi kan dulu internet nggak nyebar seluas ini. Coba kayak tanya teman-teman lu, ada berapa yang tahu si Renhead? Sekarang tuh anak-anak tuh bisa lihat dari temen, dari orang tua, dari kakak, itu nyebarnya cepet banget. Makanya semoga ya dengan animasi atau film-film yang sekarang itu, semoga aja ada yang bisa kasih pesan moral.